Saya sudah mengira kalau hal ini akan terjadi di Piala AFF Unggul 23 2025 kali ini. Salam olahraga, salam satu nyali, Wani. Berjumpa kembali bersama saya di sini. Oke, pada video kali ini tidak lain dan tidak bukan, pastinya saya akan membahas tentang pertandingan Timnas Indonesia Unggul 23 vs Brunei Darussalam Unggul 23 di Piala AFF Unggul 23 2025 kali ini. Indonesia vs Brunei merupakan laga kedua di ajang Piala AFF Unggul 23 kali ini. Untuk match pertama diisi oleh satu grup dengan Indonesia, yakni Malaysia, bertemu dengan Filipina, dan secara mengejutkan Filipina berhasil membungkam Malaysia dengan skor 2-0. Saya sudah mengira, dalam video sebelumnya saya sudah bilang saya akan mengira bahwasanya Filipina bisa memberikan ancaman yang luar biasa di grup ini. Karena apa? Track record Malaysia di kelompok umur itu cukup bagus, apalagi melawan sekelas Indonesia. Ya, waktu itu dia pernah memberikan ancaman kepada timnas Indonesia di kelompok umur. Apalagi kita melihat perkembangan Filipina, baik itu kelompok umur ataupun senior, mereka cukup bagus. Ya, meskipun untuk prestasi belum banyak mereka torehkan, tapi kalau kita melihat perkembangan dari sepak bola cukup bagus. Ya, kalau kita melihat statistik, ya, Filipina dan juga Malaysia itu Malaysia lebih mendominasi. Tapi entah kenapa, ya, Filipina itu tampil dengan cukup apik sehingga meskipun Malaysia mendominasi pada pertandingan ini, Filipina bisa mengambil celah dan mengambil poin untuk match kali ini. Saya nggak menonton tadi ya, tapi kalau kita melihat statistik ya, Malaysia tembakannya 21 banding 7 ya, tembakan ke gawang ini 5 banding 3. Nah, jadi peluang itu lebih banyak dikuasai oleh Malaysia, tapi ya, tembakan ke gawang ini 3 ya, tembakan shot hanya tembakan saja ini Malaysia dapat 21 dan Filipina dapat 7. Namun yang mengarah ke gawang Malaysia dari 21 tembakan hanya 5 yang bisa bersarang ke gawang, namun tidak berbuah gol. Dan untuk Filipina, mereka mendapatkan 7 shot, ya, tembakan 7, tapi yang mengarah ke gawang 3. Artinya mereka lebih bagus dalam pengolahan untuk bisa membuahkan peluang. Itu cukup bagus. Jikalau kita tidak bisa menguasai bola, paling tidak kita bisa memanfaatkan peluang. Nah, seperti halnya kita vs Australia di round pertama waktu itu kita bermain imbang. Oke, kita nggak begitu bisa untuk menguasai pertandingan. Nggak bisa kita memegang bola terlalu lama. Tapi hasilnya apa? Kita 0-0. Karena apa? Kita di situ bisa memanfaatkan celah sehingga lawan tidak bisa masuk ke dalam pertahanan kita. Sehingga pertahanan kita untuk posisi yang lebih krusial bisa kita minimalisir untuk bisa tim lawan menciptakan peluang. Nah, mungkin sekarang strategi itu diterapkan oleh Filipina sehingga Malaysia ketika dia mendominasi, Filipina tidak gampang untuk keluar dari sarang mereka. Sehingga dengan penguasaan bola dari Malaysia, Filipina
bisa memanfaatkan celah sehingga berbuah peluang dan berhasil mereka manfaatkan menjadi poin-poin penting untuk kemenangan mereka. Oke, sekarang kita masuk kembali ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia melibas Brunei Darussalam. Nah, kalau Indonesia unggul 3 vs Brunei, kita sudah memprediksi ya. Saya sudah memprediksi bahwasanya Indonesia unggul 3 pastinya akan meraih poin pada match ini. Entah itu membantai atau tidak, yang jelas Indonesia bisa meraih poin. Dan di match ini Indonesia tampil dengan cukup apik ya. Mereka cukup terengginas ya. Mereka melumat Brunei dengan skor 8-0. Gol terbanyak dicetak oleh Jens Raven. Ya mungkin dengan pengalaman di luar negeri melawan klub hebat, nah dia bawa ke timnas Indonesia sehingga untuk striker di timnas Indonesia kelompok umur 23 ini cukup apik. Ya, dia menciptakan 6 gol yang bersarang ke gawang Brunei Darussalam. 1 gol penalti dan kelima adalah gol dari akurasi dan juga skill yang dia pertontonkan di match kali ini. Kedua gol dicetak oleh Rahman Fikri dan juga Muhammad Rian Hanan. Oke, kalau kita membahas match vs Brunei, menurut saya cukup berlebihan ya, karena kita sudah tahu akan bagaimana match ini akan berakhir, dan kalau kita membahas terlebih dalam, saya kira cukup berlebihan dan tidak bagus untuk kita bahas. Oke, next match kita akan lawan Filipina. Kita harus berhati-hati karena Filipina memiliki segudang pengalaman ya. Meskipun pengalaman mereka hanya lebih banyak melawan tim Asia, tapi kita harus berhati-hati karena Filipina mereka cukup bagus di kelompok umur ya. Mereka untuk pembinaan kelompok umur mereka cukup kompeten. Jadi tidak sembarangan ketika kita menghadapi Filipina. Saya sudah bilang di video sebelumnya bahwasanya Filipina akan memberikan ancaman kepada tim unggulan di grup A ini. Salah satunya Indonesia. Kita bisa melihat track record dari Filipina di kelompok umur. Mereka cukup bagus ketika melawan tim Indonesia ataupun Vietnam ataupun sekelas Thailand. Mereka cukup bagus. Meskipun untuk prestasi ya kita bilang kita lebih bagus lah. Tapi kalau kita melihat perkembangan ya Filipina, entah itu kelompok umur ataupun senior, ya mereka cukup bagus. Oke, kita melihat tadi aja ketika Malaysia vs Filipina. Nah, Filipina memang tidak mendominasi untuk match kali ini. Mereka tidak gampang mendapatkan bola, tapi sekali ketika dia mendapatkan peluang, mereka berhasil memanfaatkan bagaimana bola tersebut bisa bersarang ke gawang lawan. Nah, itu yang bahaya. Ketika kita asik menyerang, ya kalau kita melihat Indonesia vs Brunei, kita memang mendominasi, tapi kita lebih apa ya? Kalau saya lihat kita ambisi untuk bisa mencetak gol ya. Kita ambisi banget. Dan untuk passing ya, untuk passing kita tidak bisa mengunggulkan lah. Kita nggak bisa unggul karena apa? Kita kalau saya lihat tadi itu seperti apa gitu loh passingnya, kayak amburadul. Ya memang kalau kita bicara akurasi memang cukup bagus ya, tapi
Gak tahu kenapa, entah dia yang menerima bola ataupun yang mengumpan yang kurang bagus, itu kurang ya. Jadi ketika kita melawan Filipina ya, kita harus berhati-hati. Karena apa? Kita kelemahannya tadi yang saya sampaikan, kita kekurangannya di segi passing. Oke? Dan kita melihat tadi Filipina ketika vs Malaysia, dia bisa memanfaatkan peluang menjadi sebuah ancaman yang luar biasa ya. Mereka nggak banyak dapat bola, tapi ketika dia dapat bola, dia bisa memanfaatkan menjadi peluang yang cukup emas dan berbuah gol. Nah, ini titik kita kelemahannya. Ketika kita passing salah ya, kita ketika menikmati pertandingan, kita passing, 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 dan akhirnya kalau salah, itu kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Filipina menjadi ancaman dan menjadi peluang yang cukup serius buat timnas Indonesia. Jadi ya saya sampaikan tadi, kita berbangga diri boleh ya. Kalau kita melihat statistik, mungkin Malaysia di ajang kali ini, U23 kali ini, mungkin kita bisa berpeluang untuk bisa mengalahkannya. Tapi di sisi lain, ketika Filipina sekarang ini di ajang ini mereka mendominasi. Jadi kita juga harus berhati-hati. Meskipun di atas kertas kita lebih diunggulkan, baik itu materi pemain, ya, dari pengalaman dan lain sebagainya dari pelatih, kita tidak bisa menganggap sepele lawan. Ya, apalagi sekarang track recordnya ya, cukup bagus. Jadi kita harus berhati-hati agar di match selanjutnya kita selalu konsisten. Jadi kalau pesan saya, menurut saya lebih baik diperhatikan lagi, diperbaiki dalam segi passing. Meskipun kalau kita melihat dari uh, banyaknya elemen yang seharusnya kita bisa kuasai, tapi kalau menurut saya passing itu cukup bisa dimanfaatkan pada Piala AFF unggul 23 kali ini. Jikalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tunggu video saya selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kalian. See you next time and bye. Salam olahraga. Salam satu nyali, Wani.